Rencana kegiatan tahunan Satpam PT Garda Power Mandiri. Kegiatan operasional atau Turjawali. Kesiapan sarana prasarana. Melakukan training atau latihan atau refreshing. Melaksanakan bimbingan fisik anggota. Melakukan simulasi, mengikuti atau melaksanakan meeting atau rapat atau koordinasi. Melakukan identifikasi kerawanan atau dan pemeriksaan perimeter. Menyiapkan Evidence System Manajemen Pengamanan atau SMP atau ISO 9001. Membuat pelaporan kegiatan. Melakukan rolling anggota dan refreshing operasional. 1. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya. 2. Melakukan apel pagi. 3. Melakukan apel sore. 4. Melakukan apel bendera. 5. Pengaturan. Mengatur lalu lintas, akses masuk dan keluar, serta pergerakan orang atau kendaraan di suatu area. 6. Penjagaan. Melakukan penjagaan di titik-titik strategis untuk memastikan keamanan, seperti POS masuk, area parkir, atau pintu gerbang. 7. Pengawalan. Melakukan pengawalan terhadap individu, barang, atau dokumen penting agar sampai ke tujuan dengan aman. 8. Patroli. Melakukan patroli keliling untuk memastikan situasi tetap aman dan mengantisipasi potensi ancaman keamanan. 9. Identifikasi kelemahan dalam sistem keamanan. 10. Meninjau ulang SOP atau EK, atau bikin baru yang belum ada. 11. Pengecekan dan perawatan CCTV, alarm, dan alat keamanan lainnya. 12. Evaluasi kegiatan Turjawali untuk jumlah personel pada jam-jam rawan. 13. Pengecekan barang inventaris posko. 14. Pengecekan hidran, pintu tangga darurat, mobil damkar, apar. 15. Penertiban perimeter area pengaman, pagar, lampu. 16. Pengamanan penebalan Hari Raya Idul Fitri. 17. Pengamanan penebalan Hari Natal dan Tahun Baru. 18. Pengamanan penebalan hari libur panjang, bila ada dalam setahun. 19. Laporan akhir tahun dan evaluasi kinerja. 20. Penyusunan strategi untuk tahun berikutnya. Sarana prasarana. 1. Seragam personil dan kelengkapannya. KTE, atribut lainnya, tongkat, borgol, peluit, senter, dan alat pelindung diri, seperti rompi anti peluru atau helm. 2. Keberisian pos dan kamar mandinya. 3. Sepeda kayu. 4. Servis roda 2. 5. Servis roda 4. 6. Radio komunikasi HT Naditalki dan ISR-nya. 7. Drone surveillance. 8. Visitor management system dan parking system. Training atau latihan atau refreshing. 1. Latihan patroli dan penjagaan ketat. 2. Latihan pengamanan pada saat overhaul. 3. Latihan pengamanan akses masuk dan keluar. 4. Latihan pengamanan keramaian dan event besar. 5. Latihan penggunaan alat pemadam api ringan APAR. 6. Pelatihan deteksi dini ancaman terorisme. 7. Pelatihan evakuasi bencana gempa, kebakaran, dan lain sebagainya. 8. Pelatihan komunikasi efektif dengan tamu dan karyawan. 9. Pelatihan pengamanan VIP dan tamu penting. 10. Drill borgol, bimbingan fisik anggota. 1. Olahraga pagi morning workout. Lari pagi, meningkatkan daya tahan tubuh dan kebugaran kardio. Jalan cepat, aktivitas menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Push up dan sit up, latihan kekuatan otot tubuh bagian atas dan perut. Senam pagi, gerakan-gerakan ringan untuk mengaktifkan otot dan sendi. 2. Latihan PBB peraturan baris berbaris, PPM peraturan penghormatan militer, dan TUM tata upacara militer untuk personil terlibat upacara. 3. Latihan bela diri dasar, pencak silat atau karate, melatih fisik dan mental. Latihan tangkisan dan pukulan, menjaga diri dalam situasi bahaya. 4. Latihan ketahanan tubuh, push up dan squat, untuk membentuk kekuatan tubuh bagian atas dan kaki, pelan. Melatih kekuatan otot inti core. Lompat tali atau lompat jauh, meningkatkan kelincahan. 5. Latihan ketangkasan dan kecepatan. Latihan lari sprint, untuk meningkatkan kecepatan saat dibutuhkan dalam situasi darurat. Lari menghindar,
Melatih kecepatan dan keterampilan untuk menghindari bahaya. 6. Latihan keseimbangan dan keterampilan fisik. Latihan berjalan di titik sempit. Menjaga keseimbangan tubuh. Latihan kekuatan tangan dan pergelangan. Menggunakan tongkat atau borgol. Untuk meningkatkan kekuatan fisik. Dalam pengendalian. 7. Pelatihan kesiapsiagaan darurat. Evakuasi dan pertolongan pertama. Melatih satpam untuk memberikan pertolongan pertama dan mengarahkan orang untuk evakuasi dengan cepat dan aman. Simulasi pengendalian kerusuhan. Agar satpam siap dalam menghadapi situasi kerusuhan dengan teknik pengendalian fisik yang tepat. 8. Latihan mental konsentrasi. Latihan fokus dan ketahanan mental. Untuk meningkatkan daya tahan fisik dan mental satpam dalam menghadapi stres dan situasi yang menantang. 10. Latihan pemadam kebakaran. 11. Tipe TKAP. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara. 12. Bom teriak ancaman bom. 13. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. 14. Service Excellence. Pelayanan jasa yang optimal. A. Service Excellence dalam keamanan atau satpam. B. Menyambut tamu dengan ramah dan profesional. C. Memberikan informasi dengan jelas dan akurat. D. Cepat merespons situasi darurat atau permintaan bantuan. E. Menjaga sikap disiplin, tegas, tetapi tetap sopan. 15. Handling complaint. Mengelola keluhan. Dalam konteks pelayanan, termasuk di bidang keamanan, menangani komplain dengan baik sangat penting untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan. 16. Greeting salam atau penyambutan. Merupakan cara menyapa atau memberikan salam kepada seseorang, baik dalam pelayanan, komunikasi, maupun pengamanan. Salam, senyum, dan sikap ramah. 17. Grounding pendekatan atau pemantapan posisi. Membangun pemahaman yang kuat dalam komunikasi atau dalam konteks keamanan. Memastikan posisi dan kesiapan dalam situasi tertentu. Contoh dalam satpam. Menjelaskan SOP kepada tamu atau karyawan agar mereka memahami aturan keamanan. 18. Value. Nilai atau prinsip budaya perusahaan. Nilai-nilai dasar yang dijunjung dalam suatu pekerjaan seperti siap, integritas, antusias, dan profesionalisme. 19. Lobby service. Patrol dan SOP atau instruksi kerja. Menciptakan kenyamanan dan pengamanan lobi. Contoh dalam satpam, menjaga kejujuran, bertindak profesional, dan selalu siap siaga dalam menjalankan tugas. Mengikuti simulasi. 1. Simulasi penanganan kerusuhan atau situasi darurat. 2. Simulasi pengamanan peringatan Hari Kemerdekaan. 3. Simulasi pengamanan terhadap ancaman bom atau sabotas. 4. Simulasi pengamanan terhadap ancaman kriminalitas malam. 5. Simulasi pengamanan untuk libur panjang dan tahun baru. 6. Simulasi pengaman tertutup atau intelijen. 7. Simulasi penanganan ancaman teroris. Melaksanakan rapat atau koordinasi. 1. Rapat bersama direksi lapangan. 2. Rapat koordinasi tingkat Danlu. 3. Pembinaan dan koordinasi serta diskusi dengan semua anggota. 4. Rapat koordinasi bersama JPM Pusat. 5. Koordinasi dengan BKU. 6. Koordinasi dengan cleaning service, melaksanakan rapat atau koordinasi. 7. Koordinasi dengan office boy. 8. Koordinasi dengan tenaga alih daya lainnya. 9. Kunjungan dan koordinasi dengan Polsek. 10. Kunjungan dan koordinasi dengan Polres. 11. Kunjungan dan koordinasi dengan Polda. 12. Kunjungan dan koordinasi dengan Thomas. Melakukan identifikasi kerawanan dan pemeriksaan perimeter. 1. Perimeter bagian utara pembangkit. 2. Perimeter bagian selatan pembangkit. 3. Perimeter bagian timur pembangkit. 4. Perimeter bagian barat pembangkit. 5. Review pemetaan perimeter pembangkit. 6. Review kerawanan tertutup, terlarang, dan terbuka. Berkoordinasi dengan direksi lapangan untuk penyiapan dokumen audit sistem manajemen pengamanan atau SMP dan ISO, mutu, SMK 3, dan audit lainnya. 1. Meninjau ulang SOP dan atau instruksi kerja.
2. Menyiapkan eviden untuk audit internal maupun SMP. 3. Melakukan evaluasi rencana penghanaman. 4. Menyiapkan eviden audit BNPT, melakukan rolling. 1. Untuk anggota. 2. Untuk komandan regu. Dan melakukan refreshing untuk anggota. Membuat pelaporan secara rutin. 1. Laporan bulanan, kondisi keamanan ke direksi lapangan. 2. Laporan bulanan kas kecil ke GPM Pusat. 3. Laporan kondisi sarana prasaran ke GPM Pusat. 4. Laporan ketidaksesuaian lapsus bila terjadi. Video rencana kegiatan tahunan atau 52 Weekly Activity Satpam PTGPM. Dokumen ini dipersiapkan oleh Divisi Perencanaan Korporasi PT Garda Puer Mandiri.